Selamat datang kembali di dalam channel kita, Bridging Presentasi, dan kita hari ini sedang membahas tentang sebuah pelajaran penting, yang itu bagaimana mengkhotbahkan perumpamaan. Di dalam edisi kita yang lalu, di dalam video kita yang terdahulu, saya sudah mengutarakan tentang manfaat dan sedikit pengertian tentang kitab perumpamaan tersebut. Kitab yang berisi tentang perumpamaan, pengajaran perumpamaan. Oleh sebab itu pada hari ini saya akan melanjutkan tentang macam-macam perumpamaan di dalam kitab Injil dan inti dari perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa tahu membingkai khotbah kita kalau kita menggunakan perumpamaan tersebut berdasarkan apa yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini. Ada begitu banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam kitab Injil. Berikut ini adalah beberapa contoh perumpamaan yang begitu sangat terkenal. Yang pertama, kita tahu betul ada perumpamaan ditulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat ke-24 sampai yang ke-30 tentang perumpamaan tentang orang yang baik dan orang yang jahat. Yang kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat pertama sampai yang ke-23. Markus 4 ayat 1 sampai ke-20, Lukas 8 ayat ke-4 sampai ke-15. Ada lagi tentang perumpamaan tentang hamba yang setia dan bijaksana. Matius pasal ke-24 ayat ke-45 sampai yang ke-51. Ada perumpamaan yang begitu sangat terkenal tentang anak yang hilang. Lukas pasal ke-15 ayat 11 sampai 32. Ada perumpamaan tentang hamba-hamba yang menerima talenta. Matius 25, 14 sampai yang ke-30. Ada perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada perumpamaan tentang pengkelompokan domba dan kambing. Matius 25 ayat 31 hingga 46. Ada perumpamaan tentang kepercayaan dan firasat. Matius 16 ayat 1 sampai yang keempat. Ada tentang orang kaya, perumpamaan tentang orang kaya yang begitu sangat tamak. Lukas 12 ayat ke-16 sampai 21. Ada juga perumpamaan tentang pembuat roti ragi yang dilakukan oleh seorang wanita. Matius pasal yang ke-13 ayat ke-33. Dan masih ada begitu banyak contoh-contoh perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan tentang pelita, garam. Itu hal-hal yang bersifat perumpamaan. Ada beberapa contoh yang mungkin banyak perumpamaan yang terdapat di dalam kitab Injil. Kita harus mengakuinya begitu banyak. Dan mungkin ada juga yang tidak tercatat di dalam kitab Injil. Masing-masing perumpamaan memiliki pesan yang unik, yang mengajak para pendengarnya untuk merenungkan kebenaran yang tersembunyi di dalam. Tetapi yang menjadi pertanyaan untuk kita semua pada hari ini adalah apa inti pesan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk diajarkan kepada kita yang memiliki pesan moral dan yang juga mengajarkan tentang kepada pendengarnya, baik pada masa lampau maupun pada masa yang kini untuk kita semua. Perumpamaan akan mengajarkan metode pengajaran yang begitu efektif karena di dalamnya ada cerita, ada analogi, itu berarti ilustrasi, tetapi mengajak kita begitu kepada hal-hal yang praktis dan mencoba membawa kita kepada refleksi tentang hal-hal yang terkandung di dalam sebuah kisah. Yang pertama, kita akan mendapatkan bahwa kitab isi perumpamaan itu berisi tentang kerajaan Allah. Di dalam video yang pertama, saya sudah menjelaskan bahwa banyak perumpamaan Yesus yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah, yang digunakan di dalam bentuk ilustrasi sifat atau hal-hal tindakan-tindakan yang harus terada sebagai kehidupan pola dari kerajaan Allah. Seperti kasih, belas kasihan, keadilan, kerendahan hati. Pesan ini akan mengajak para pendengarnya untuk mencari
pola kehidupan yang terdapat di dalam kerajaan Allah sesuai dengan kehendak. Oleh sebab itu, bila kita ingin mengkhotbahkan kitab yang berisi perumpamaan, maka cara pandang kita yang pertama adalah melihat bagaimana pola kehidupan kerajaan Allah yang diterapkan, yang diajarkan, yang dipakai oleh Kristus Yesus. Kedua, dia akan berbicara mengenai soal kebijaksanaan di dalam pengaturan atau pengelolaan. Dia akan berbicara tentang sumber daya, bagaimana memanfaatkan kehidupan ini. Seperti sebuah kisah tentang hamba yang menerima talenta. Pesan ini akan mengajarkan kepada pendengarnya untuk menggunakan, untuk mengelola sumber daya kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu, oleh Tuhan itu, secara bijaksana dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, sebagai seorang pengkhotbah, pola pandang memandang bahwa mengkhotbahkan perumpamaan akan mengajarkan mengenai bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan kehidupan pada masa kini untuk sebuah maksud tujuan kemuliaan Allah di saat ini maupun yang akan datang. Oleh sebab itu, kebijaksanaan pengelolaan keuangan menjadi work frame kita di dalam kita mengkhotbahkan kitab perumpamaan ini. Yang ketiga, sifatnya, polanya. Dia akan mengandung tentang pengampunan, juga karakter belas kasihan. Perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang hamba yang meminta pengampunan. Semuanya akan berbicara mengenai bagaimana sikap hati kita terhadap Tuhan. Bagaimana pola kita menggunakan waktu yang ada, menggunakan sumber yang ada, menggunakan hati yang ada hari ini untuk semakin hari mencari Tuhan. Dia akan berbicara soal pengampunan, mengharapkan belas kasihan, mendambakan pertolongan, dan hal-hal yang lain yang menunjukkan bahwa keadaan kita adalah yang buruk dan kita mencari Allah yang penuh kasih. Perumpamaan ini akan mengajarkan kepada kita ke arah yang sana. Kehidupan kita yang buruk ke arah kehidupan yang baru. Kembali, kita perumpamaan akan mengajarkan tentang bagaimana sikap bertanggung jawab. Tentang melayani, bagaimana memimpin. Bagaimana kembali seorang itu bijaksana menggunakan hidupnya kepada ketaatan, kebijaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, kita akan tahu betul bahwa memang kita perumpamaan akan mengajarkan kita akan sebuah kehidupan yang lebih maksimal. Tentang bagaimana bertanggung jawab, bagaimana kita mengelola kehidupan. Tetapi di dalam kitab perumpamaan juga akan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sifat-sifat Allah yang ada. Karena berbicara mengenai sebuah kerajaan Allah yang di dalamnya. Oleh sebab itu, kita harus memandang dari sisi kita. Tetapi juga memandang bagaimana kita memahami sifat Allah. Disitulah kita akan menemukan sebuah kontras tentang sebuah makna kehidupan ini. Dengan kita belajar hal perumpamaan, maka kerangka khotbah kita sudah seharusnya mulai terbentuk. Kita harus sudah menyimpan dua hal penting tentang nilai pelajaran secara makro, yaitu kita yang rendah dan memahami sifat Allah yang penuh kasih. Dengan demikian, kita bisa memandang bahwa
kerajaan Allah itu bisa dan kita bisa menghidupinya. Kiranya video ini akan menolong kita untuk menemukan pesan-pesan moral, pesan spiritual tentang sebuah transformasi kehidupan yang dilakukan kepada orang-orang yang kita layan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nantikan di dalam video-video kita yang akan datang, bagaimana hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan kita mengkhotbahkan kitab perumpamaan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita.